mulai dari teman-temannya itu suportif banget, bener-bener ngerasa banget itu yang di bagian CV sama interview. Aku dipandu sama Kak J, aku konsultasi juga. Jadi ketika aku buat CV-nya, langsung konsul dengan Kak J, gimana nih Kak, udah oke belum? Kak J sendiri kan HR juga, jadi sarannya bener-bener impactful lah. Perkenalkan, nama saya Richard Wahendarto dari Universitas Presiden. Untuk jurusan sendiri, saya memilih jurusan IT sih Kak, jadi Information Technology. Di kelas Pathway kemarin di MSIB 2, aku pilihnya Data Science. Kalau alasan untuk memilih Pathway Data Science ya Kak, memang Richard sendiri cukup minat sih di bidang data. Kemudian nggak hanya itu, prospek bidang data juga sekarang kan memang sangat besar ya Kak ya. Memang banyak perusahaan juga yang membutuhkan baik data analis, data scientist, ataupun data engineer. Nah, ketiga role itu tuh untuk saat ini tuh benar-benar penting karena sekarang kan udah eranya big data ya. Jadi benar-benar kepake sih. Pertama kali minat di bidang data itu pas ngikut di Shopee Code League Kak. Jadi perlombaan Shopee sih yang diadain sama Shopee. Itu benar-benar baru pertama kali mengenal tentang data. Memang itu Owen bersama teman-teman yang lain, teman-teman presiden juga, ngikut itu tuh modal nekat aja Kak. Jadi benar-benar masih belum ngerti apa-apa, tapi kayak ada perlombaan nih, coba aja, mumpung gratis kan. Nah, pas ngikutin, wah ternyata keren ya bidang data, banyak banget insight kayak data tuh banyak banget bisa kita gunain buat mendapatkan insight baru gitu istilahnya. Nah itu sih Kak untuk pertama kalinya minat di bidang data. Yang pasti sih konsistensi ya Kak ya. Memang kan untuk di studi independen sendiri kan selama kurang lebih 5 bulan, 5-6 bulan ya. Nah itu pas di pertengahan juga tiba-tiba udah memasuki bulan-bulan magang. Jadi dari kampus udah menganjurkan magang. Nah itu sih mungkin lebih ke time managementnya. Kemudian konsisten kayak harus belajar bener-bener nih. Nah itu konsisten untuk belajar seriusnya itu sih Kak yang agak susah. Pasti kan memang ada juga yang kita misalnya pas kuliah, udah selesai kuliah, udah capek nih. Nah jadi ngikutin kelasnya udah kurang fokus. Nah untuk mempertahankan konsisten itu sih yang agak susah. Banyak sih Kak kalau itu. Mulai dari teman-temannya, itu suportif banget. Aku sendiri kan masuk di kelas data science. Itu pertama kali, mentor pertama kami itu ya Kak Zita. Nah, pembawaan Kak Zita sendiri sebagai mentor tuh mungkin terkesan agak memaksa di awal. Kayak kita harus setiap orang dipanggil namanya untuk menjawabkan. Nah, itu yang menumbuhkan interaksi antara kami masing-masing. Juga ada grup kan, grup untuk ngerjain tugas final project ya di setiap subtopiknya lah. Nah, itu juga yang buat belajar juga. Kemudian kerjasama juga sama yang lain. Kemudian apalagi asiknya itu di karir mentoring sih Kak. Jadi aku sendiri kemarin tuh dibimbing sama Muhammad Tarmuji, jadi panggilannya Kak J. Itu sebagai karir mentoring Kak J itu membangun banget. Jadi ketika misalnya aku lagi capek nih, nah Kak J sendiri tuh kayak memberikan semangat. Terus kayak misalnya ketika aku juga lagi sibuk-sibuknya magang nih, nah Kak J juga memaksakan bahwa Owen harus aktif di kelas. Sekedar mengikuti nggak apa-apa, yang penting join aja gitu. Nah itu sih yang Owen rasa cukup sportif lah, bisa saling memahami juga. Nah itu sih Kak asiknya. Mulai dari kelas mentoring dulu mungkin Kak. Kelas mentoring itu yang berimpact tuh bener-bener ngerasa banget itu yang di bagian CV sama interview. Nah itu persiapan CV, jadi bener-bener aku dipandu sama Kak J. Jadi kan memang aku udah pengen apply magang juga, jadi bener-bener persiapan CV itu kepake lah. Nah jadi aku konsultasi juga, jadi ketika aku buat CV-nya langsung konsul dengan Kak J, gimana nih Kak, udah oke belum? Kak J sendiri kan HR juga, jadi sarannya bener-bener impactful lah. Kemudian yang kedua itu yang kena itu pas materi goal setting sih Kak. Kalau yang misalnya Owen tahu kan mungkin kita kasih target nih, tapi targetnya itu belum yang spesifik. Sedangkan di goal setting sendiri udah ngajarin harus ada waktunya, harus porsinya yang kayak realistis. Jadi benar-benar belajar lah itu. Nah itu di kelas mentoring.
Kemudian kalau di kelas Pathway sendiri, itu kan di data science yang berimpact banget tuh mulai dari kelas Excel sih Kak. Di kelas Excel kan kita belajar ya dari awal. Yang Owen sendiri hanya belajar Excel tuh ketika SMA ya kalau nggak salah. Itu bener-bener jarang banget dipakai. And then sekarang pas udah kuliah baru belajar lagi. Nah itu belajar dari awalnya, tools-toolsnya yang bener-bener asik sih. Rumus-rumusnya itu kepake lah di magang juga. Kemudian yang kedua itu di kelas Python juga bener-bener impactful. Dimana kita tuh diajarin ngolah data. Setidaknya kita udah terjun lah, udah memahami, oh real case-nya itu bakal seperti apa. Nah itu sih Kak. Kalau misalnya sertifikasi, Owen sendiri nggak hitung ya Kak. Mainnya itu kan sertifikasi dari kelas data science, itu ada 5. Oke. Mulai dari Excel, itu ada yang associate dan expert. Kemudian ada yang Python spesialis juga. Kemudian ada Azure, di mana Azure-nya itu ada yang Azure fundamental sama data fundamental. Itu penting sih Kak, terutama yang di data science ini, yang di kelas Pathway itu lebih diakui oleh Microsoft juga kan Kak. Jadi benar-benar Owen juga udah bisa post ke LinkedIn langsung. Jadi benar-benar kelihatan, ini beneran loh sertifikasinya diakui oleh Microsoft. Kemudian dengan adanya sertifikasi itu, membantu HR juga melihat nih, oh ternyata memang anak ini ada kemampuan di bidang ini. Kelas Pathway itu dimulai dari Senin sampai Jumat, itu sekitar 2 jam selama 6 bulan, terkadang ganti sih Kak. Jadi kan kelas Data Science C sendiri diajar sama 2 mentor. Yang pertama itu kan Kak Zita, itu yang mengajar di kelas Excel dan Python. Itu biasanya Kak Zita ngesetnya itu di pagi hari. Kemudian yang kelas kedua itu Kak Angga. Nah Kak Angga itu ngajarnya Azure, baik yang data fundamental atau yang Azure fundamental. Itu tentatif sih Kak. Itu kan bentrok juga dengan bulan-bulan puasa. Pas di bulan puasa kami kelasnya di pagi hari, namun udah setelah Lebaran itu dilanjutkan kelasnya itu di malam hari. Nah kemudian kalau misalnya dari kelas mentoring sendiri itu setiap hari Senin sama Kamis. Iya, itu di jam 1 sih Kak. Oh iya, sama ada satu juga Kak, one-on-one mentoring. Hampir setiap minggu sih Kak, tapi itu sebenarnya opsional. Yang wajib itu kalau nggak salah 2 minggu sekali, tapi kalau misalnya kalian memang ada pengen konsultasi dengan mentor kalian, itu bisa. Nah itu yang Owen pakai dengan benar sih. Jadi prosesnya sendiri kan memang dari awal mungkin ya pasti yang pertama CV screening ya Kak ya. Oke. Di situ kan memang Owen juga udah nge-set nih interest Owen itu di bidang data. Namun sebenarnya itu ada background story-nya sih Kak. Jadi Owen sendiri nge-apply-nya itu sebenarnya bukan di bidang data, tapi lebih ke bidang yang bagian IT. Itu bagian web dev-nya kalau nggak salah, web development-nya. Nah, tapi karena adanya Owen simpan di CV itu interest-nya di data, pihak kayak supervisor lainnya yang di bidang data tuh juga notice nih. Jadi ketika Owen interview, jadi setelah CV screening, dipanggil untuk interview. Nah, pas ketika interview, yang ditanyain itu nggak hanya yang bagian IT-nya, nggak hanya bagian web-nya, tapi juga di bagian datanya, pengetahuan Owen tentang data. Karena memang udah ngikut kelas di data science sendiri, itu kan memang udah ada background datanya, walaupun memang belum sampai spesifik yang core-nya lah. Tapi udah ada gambaran nih, data tuh bakal kayak gimana, kerjanya tuh bakal gimana. Nah itu sih yang bisa jadi bekal Owen pas ketika interview. Dari setelah interview, udah sih Kak pengumumannya. Itu rentannya mungkin sekitar 2 minggu ya kalau nggak salah. Asik sih Kak, asik banget kalau di bidang data. Soalnya kan itu beneran kita melihat ya datanya. Jadi dari data yang begitu banyak, perlu kita bersihin lagi nih. Perlu kita ngolah lagi. Oh, dari data ini setelah kita bersihin, kita lihat insight-nya. Kita bikin hipotesa dulu nih. Ternyata data ini kita bisa pakai untuk analisis mesin ini. Kalau misalnya di PT Mattel sendiri kan lebih ke manufacture Kak. Jadi lebih ke produksinya lah. Jadi lebih ke menganalisis performa mesinnya. Nah itu sih Kak, yang kayak critical thinking kita ya, benar-benar kepake. Dimana kita lihat nih, dari data-data ini kita bisa narik kesimpulan apa aja. Nah itu sih yang bikin challenge buat Owen juga. Kalau misalnya dream job sih, mungkin lebih ke data scientist-nya ya Kak ya. Jadi kan
Sekarang Owen sendiri masih menjadi data analis, di mana kita mengolah data, kemudian tarik kesimpulan, menganalisis datanya. Tapi kan kalau misalnya saintis sendiri itu udah bisa ngepredik nih. Jadi, dari data ini kita bisa ngeprediksi mungkin 6 bulan ke depan bagaimana. Nah itu sih yang benar-benar yang perlu Owen ngembangin lagi skill di data science-nya. Baik di machine learning dan semacamnya sih Kak.